Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Maaf ganggu waktunya nih Bu. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Baik. Kebetulan ini hari ini jam kosong ya? Ya, saya baru Jumat bersama anak-anak, kemudian selesai sedang pembelajaran nanti pagi. Ya. Oke, terima kasih waktunya Bu Ana sudah bisa menemani saya untuk coaching ya. Ini coaching terkait tujuan kita yaitu untuk bertemu terkait supervisi ya Bu. Ini sebelumnya saya ingin mengadakan pra-observasi Bu sebelum kita melakukan supervisi terkait pembelajaran yang akan dilakukan di Bu Ana ya. Gini Bu Ana, pertama-tama saya ingin menanyakan kira-kira itu perasaannya Bu Ana gimana nih mau saya supervisi? Yang pertama saya ada deg-degannya juga Pak Sas, deg-degan. Kemudian saya inilah karena mau supervisi, saya juga ada permintaan diri lah apa kekurangan saya dalam mengajar selama ini, kemudian apa yang akan saya antisipasi dari kekurangan saya inilah gitu. Memetakan diri saja dulu. Terima kasih. Intinya untuk pemetaan diri ya Bu. Untuk keadaannya Bu Ana sehat kan? Alhamdulillah. Selanjutnya Bu, ini terkait supervisi besok, kira-kira harapannya apa nih Bu Ana setelah saya lakukan supervisi, mungkin dari untuk murid-murid dulu ya, harapannya apa nih buat murid besok? Harapan saya murid ketika mereka masuk ke kelas yang tadinya tidak tahu materi apa yang perlu saya sampaikan, dalam hal ini insya Allah saya menyampaikan tentang berita Pak Sat. Oh iya. Ya, jadi ketika nanti anak keluar dari ruangan itu mereka sudah tambah pengetahuan lagi tentang berita itu. Berarti harapannya Bu agar mereka mengetahui materi ya, memahami ya Bu. Ya bertambah ilmu gitulah. Lalu Bu, harapannya untuk kegiatan supervisi ini Bu, setelah supervisi mungkin besok setelah supervisi harapannya apa nih Bu? Harapan untuk saya pribadi, ya semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik, kemudian mengupgrade diri juga sih untuk mengolah diri saya sendiri menjadi lebih baik sebagai seorang pendidik, kemudian menjadi seperti masyarakat pembelajar. Mudah-mudahan. Sip sekali. Kalau boleh tahu materinya apa nih Bu buat besok ini? Insya Allah ada materi berita, yaitu memahami unsur-unsur teks berita, kemudian kebahasaan dalam teks berita. Ada berita, unsur teks sama kebahasaan ya? Iya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa Bu? Tujuan dari pembelajaran itu anak-anak mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, mereka juga mampu membuat teks berita dan mampu menganalisis kebahasaan dari teks berita seperti konjungsi, kemudian bagaimana memilih kata yang menarik, kemudian apa ya, supaya peka sosial saja Pak, misalnya ada pemberitaan apa yang paling baru di lingkungan kita. Menarik sekali nih Bu, kayaknya saya jadi nggak sabar nih. Itu ada tadi tujuannya ada menganalisis, mengidentifikasi dari materi tadi itu ya Bu, tentang berita gitu. Kemudian Bu, persiapannya itu kira-kira apa buat supervisi besok ini Bu? Persiapan Ibu Ana lakukan nih. untuk pembelajarannya, saya mempersiapkan ada kertas berwarna, ya, kemudian saya mempersiapkan LCD proyektor, kemudian mempersiapkan dari segi anak-anaknya juga. Saya ini apa ya, pokoknya anak saya harap saya kondisikan untuk lebih semangat lagi untuk belajar lah. Ada lagi ini sih
Saya mempersiapkan lagu-lagu supaya nanti ketika ada tugas anak-anak juga tidak bosan. Tidak bosan, ya. Jadi saya dengarkan lagu-lagu yang agak yang apa ya, yang menarik seperti kayak lagu Laskar Pelangi atau Kawasan. Jadi tidak boring lah ketika sedang mengerjakan tugas, ada inilah tidak begitu tegang ya kan. Lengkap sekali ya Bu, persiapannya itu ada kertas warna, LCD, istilahnya media ya Bu, untuk mendukung pembelajaran besok ya. Iya, sama HP Pak Sat. HP juga. Kemudian Bu, ada kesulitan Bu dalam mempersiapkan itu Bu besok? Ya, pasti saya pada anak yang misalnya anak yang kurang begitu kondusif di dalam kelas, misalnya suka ngobrol sendiri, itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Kemudian anak yang kurang aktif, itu juga jadi PR untuk saya supaya dia menjadi lebih aktif lagi, gitu. Yang kesulitan itu ya Bu. Jadi ada kan namanya aja anak-anak ya Bu, pasti di kelas kan nggak semuanya pas 100% gitu. Nanti tergantung ibu anak sendiri. Berarti ibu anak ini pasti punya strategi atau model atau metode untuk mengatasi itu, pasti punya Bu. Kira-kira apa ini Bu? strategi dalam pembelajaran saya untuk besok. Yang anak-anak itu suka ngobrol mungkin atau kurang aktif. Strateginya apa kira-kira Bu? Strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok, saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Itu nanti anak saya bagikan untuk anak yang misalnya suka dengan berbicara. Saya kumpulkan anak-anak yang suka ngobrol ini pasal tim ngobrol ada sendiri, ada beberapa siswa namanya ya. Jadi saya ingat sekali di kelas saya itu besok yang ini pas Joa ada Ulfa. Ulfa itu aktif dalam pembicaraan yang memang. Kemudian ada Zahra. Berbicara. Betul. Anak laki-laki pun ada. Itu ada yang namanya Ariel, itu saya buat jadi satu tim. Dan ada juga yang tidak aktif, sangat pendiam dan tidak begitu unggul dalam mapel sih. Nah, tapi mereka suka dalam menulis gitu. Oh iya. Jadi saya juga bukan anak-anak yang pendiam, tapi mereka aktif dalam menulisnya. Itu ada salah satu yang saya lihat adalah Liam. Iya. Dan ada juga yang lainnya. Berarti istilahnya pemetaan mungkin ya Bu. Ini yang Ulfa yang ngobrol, mungkin nanti dia dengan teman-temannya yang suka ngobrol, terus yang pendiam suka menulis, gitu ya Bu. Ada lagi kira-kira ada strategi yang lainnya lagi nggak? Ya mungkin kalau selain yang saya kelompoknya jadi yang ngobrol sama dia sama anak yang suka membuat video. Gitu. Yang main HP terus tapi yang dilihat itu kan video pembelajaran juga. Oh iya. Namanya ya saya kasih video, mereka nanti juga menyajikan beritanya dalam bentuk video. Oh iya. Ada yang dalam video, ada yang dalam tulisan, dan ada yang dalam bentuk penyampaian. Sepertinya menarik ya Bu. Lengkap ya. Ini tadi ada bisa dikatakan mungkin gaya belajar ya Bu. Jadi ada yang suka menulis, video, berarti ini pembelajaran strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu anak katakan bisa. Lalu Bu, ada kekurangan nggak Bu untuk persiapan besok supervisi? Kekurangannya kira-kira apa? Kekurangannya apa ya? Dalam RPP saya kadang kurang lengkap sih, sepertinya masih kurang lengkap. RPP-nya masih belum lengkap. Iya, bahan ajar juga saya masih kekurangan, masih perlu lagi lah. Masih ada tambahan perlu ajar juga. Itu sih perangkat-perangkat. Perangkat-perangkat ya. Lalu kapan nih Bu kira-kira dipersiapkannya? Kapan ya? Kan bentar lagi. Ya. 2 hari lagi kan kita revisi supervisinya. Saya biasanya setelah ya misalnya saat ini sedang pembelajaran kosong, saya menyicil kekurangan itu. Kalau ada waktu senggang ya setelah pulang sekolah. Jadi Bu Ana akan mempersiapkannya pulang sekolah nanti. Iya. Selanjutnya nih Bu,
Kayaknya saya cerewet ya Bu, Boten. tanya terus. Kira-kira dari semua persiapan itu yang Ibu Ana tadi sampaikan ya Bu, kira-kira apa area perkembangan yang akan Ibu tonjolkan nih dari mungkin dari pembelajaran dulu, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dulu nih, tonjolkan di pembelajarannya, Yang fokusnya ceritanya. Oke. Mungkin saya ini ya Pak Sat mau membuat murid senang dulu sama pelajaran Oh, iya. saya. Oke, dari langkah pertama anak membuka pintu dia sudah harus mencintai dulu, Ya. mencintai suasana kelas dulu. Dari ya seperti orang kalau sudah suka pasti akan dari suasana kelasnya, ketemu anak-anaknya, apalagi pembelajarannya. Pokoknya saya buat mereka mencintai dulu lah, suka dulu suasana sama pembelajaran. Berarti Bu Ana akan menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan untuk siswa. Untuk area perkembangan Ibu sendiri, kompetensi Ibu kira-kira yang akan ditimbulkan itu apa? Kekuatan dari Bu Ana istilahnya gitu ya. Apa Yang ya? akan diunggulkan, ditonjolkan besok nih. Apa ini? Saya mungkin akan menghadirkan diri saya di kelas seutuhnya, bahwa di situ saya sebagai guru saya akan berusaha 100% bahwa saya adalah teladan bagi anak-anak. Ya. Saya menjadi panutan ya, menjadi ingarso sing tulodo, Ya. ingmadya mangun karso, betul ya dari Ya. anak-anak. Kemudian untuk diri saya personal itu saya harus mengontrol emosi. Mengontrol emosi, ya. Ketika saya menghadapi anak-anak, saya harus betul-betul menjaga mood saya Pak Zat. Karena tadi saya ingin membuat kelas itu menyenangkan, pokoknya suasana yang bahagia. Oke, saya harus ingat bahwa kamu di sini sebagai guru, saya harus mengontrol emosi itu. Saya berperan lah istilahnya menjadi artis. Ya. Saya walaupun sebelum masuk kelas saya sedang kacau misalnya, tapi ketika saya sudah masuk kelas saya akan menghadirkan diri saya 100% untuk menjadi guru yang saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya. Baik, berarti Bu Ana akan terkait area perkembangan dari kompetensi Ibu ini akan mencoba mengontrol emosi ya Bu. Betul, iya, itu saya. Hadir penuh ya Bu di dalam kelas. Baik, bagus sekali ini Bu. Untuk mencapai yang tadi Ibu sampaikan barusan nih terkait mengontrol emosi, lalu membuat suasana nyaman di kelas. Kira-kira ada tipsnya nggak Bu? Tips atau strategi untuk mencapai itu semua? Kalau tips saya kira saya belum bisa memberikan tips untuk para yang lain, mungkin hanya strategi saja. Ya yang tadi saya sampaikan, ibarat seorang artis memang saya akan berpura-pura bahagia ketika saya tidak bahagia di depan anak-anak. Ketika saya sedang bahagia, saya akan jauh lebih bahagia ketika saya bertemu dengan anak-anak. Pokoknya kadang-kadang topeng itu perlu saya lakukan, bertopeng, bahkan bermuka dua pun akan saya lakukan. Yang penting anak-anak mereka tahunya oh gitu, guru itu kayaknya totalitas di situ. Happy nih, ternyata lebih sedih ya. Aslinya kayak gitu kali ya. Ya saya menghadirkan seutuhnya lah. Walaupun saya marah, saya betul-betul akan berusaha akan merahasiakan 100% kemarahan saya. Baik, berarti Bu Ana akan istilahnya apa ya Bu? Menyesuaikan. Kalau saya bahasa saya menjadi artis. Menjadi artis ya. Berakting menjadi artis. Yang penting murid senang dan nyaman. Senang dulu. Menjadi artis ya Bu, itu istilah baru ya mungkin ya. Bagus sekali. Baik Bu, sekiranya cukup untuk praobservasi ini. Untuk pelaksanaan besok ini Bu, pertanyaan terakhir, apakah sudah siap untuk supervisi? Insya Allah siap. Siap ya Bu. Oke, sampai ketemu besok ya Bu. Saya tunggu, saya udah penasaran nih ketika mau supervisi Bu Ana.
terima kasih sekali atas waktunya. Banyak kata saya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih sekali udah menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak. Siang Bu. Sebelum kita belajar bersama, Bu Ana akan mengecek dulu kebersihan kelas. Sampah yang ada di laci kalian ada? Silakan berjalan ke sana jika ada. Kemudian di sebelah kanan dan kiri kalian. Oke, kita siap-siap. Marilah kita baca basmalah bersama untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang akan dibaca dan didengar. Sebelum itu, Bu Ana akan mengecek kehadiran kelas 7A ini. Ahmad Saifullah. Anak-anak, kita hari ini akan belajar bersama tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar. Sebelum itu kita masih ingat ya untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia beriman berprestasi. Yes. Semangat. Bahasa Indonesia. Kalian pernah menyadari apa sih manfaat dari berita? Bagaimana menurut kalian manfaatnya berita itu? Tidak. Suka lihat berita? Suka lihat berita di mana? TV. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya, kita akan jadi apa? Berdasarkan hasil itu kita buat kelompok. Siap? Siap. Silakan mengerjakan dulu. Yang belum mengerjakan, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing oleh satu daerah satu kelompok. Kelompoknya yang sini sama Iwa. Ismi. Sebelum mendengarkan berita, kita 369 dulu ya. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Semuanya tutup mata. Tutup mata dan tenang. Pastinya tutup mata ya. Bila tutup mata, awal tutup mata semuanya. Tenangkan hati kamu. Tenangkan pikiran kamu. Ini ada sebuah teks berita. Semuanya konsentrasi. Nanti ditentukan unsur adik simbannya ya. Siap-siap. Siswa SMP Negeri 10 Salatiga tanam ratusan pohon penghijauan dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila di dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, silakan kamu analisis unsur aksimal dari berita tersebut ya. Lembar kerja yang sudah Bu Ana berikan. Saya dari perwakilan dari kelompok Soekarno ingin memberi jawaban dari pertanyaan. Iya. Kalau LDS untuk penghijauan Ya. hari Sabtu
Soal kuliner lezat khas daerah Wonosobo cocok sekali dimakan di tengah udara dingin. Keindahan alam Indonesia memang tidak pernah ada habisnya, dan salah satu lokasi yang paling menarik. Setelah kita melihat video tadi berita tentang apa kawasan Dieng, tadi sudah ada yang menjawab di mana, apa yang tadi sudah ada yang tahu ciri-ciri berita itu apa? Acung. Oke Mbak Zahra, apa? Bersifat objek. Bersifat objektif, betul. Faktual dan aktual. Yang lain? Mas Dava. Membuat fakta yang Angkat dulu sebentar, Mas Dava. membuat fakta yang ada. Membuat fakta yang Rekayasa atau imajinasi. ya. Bu Ana minta tolong anak-anak bisa membuat sebuah karya sesuai kelompok ini ya, mind mapping MIND MAPPIND. Apa sih mind mapping? Boleh browsing, boleh memanfaatkan HP. Warna kuning ada, warna kuning dikasih kuning. Warna kalian pasal satuan ya. Ciri-cirinya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita baca hamdalah bersama. Apa? Kalian saya tugaskan untuk mencari legenda terjadinya kawah Sikida. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Bu Ana dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya apresiasi dulu untuk pembelajaran yang Ibu Ana lakukan kemarin. Saya sudah nggak penasaran lagi karena sangat menarik Bu. Apresiasi buat Bu Ana. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Ana terkait pembelajaran kemarin. Sudah siap Bu? Masih semangat? Yang pertama Bu, harapan Ibu Ana nih kira-kira apa Bu? Harapan dari percakapan kita hari ini, harapannya apa nih? Harapannya saya dari percakapan saya di sini, saya mendapatkan apa ya, bimbingan, arahan dari ilmu dari Pak Sat. Karena beliau sudah punya ini, ibaratnya punya modal dulu, jadi saya harus mengorek-orek ilmunya dari Pak Sat, makanya saya bisa kemarin melakukan kegiatan itu saya berharap semakin mendapatkan bimbingan dari ilmu dari Pak Sat. Ya. Kita belajar bersama ya Bu. Kira-kira ini ilmu yang gimana nih Bu? Maksudnya harapannya dalam kegiatan pembelajarannya itu sih Pak Sat ya, kayak kemarin yang berdiferensiasi itu kan saya juga pengetahuan saya masih jangkau, itu saya perlu sekali. Oke baik Bu, kira-kira apa nih perasaannya kemarin setelah kita Bu Ana kemarin sudah melakukan pembelajaran, perasaannya gimana? Perasaan saya ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran itu, yang pertama saya lega, saya bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan yang saya rencanakan lah, walaupun tidak 100%. Dan apa
ya, saya bisa menerapkan itu dengan anak-anak, itu saya bahagia dan bisa semakin mengenal lingkungan kelas saat pembelajaran bahasa Indonesia, sama-sama menyenangkan lah. Jadi menurut Bu Ana itu sudah sesuai rencananya walaupun belum 100%. Iya. Nah, dari belum 100% itu berarti kira-kira udah sesuai, maaf, tadi kan udah sesuai dengan rencana ya Bu? Iya. Yang jadi hambatan nih, dari tadi kan bilang belum 100%, yang jadi hambatannya Saya dari hambatan ketika saya melakukan kegiatan pelajaran saya ketika memetakan anak yang mana nih yang anak bisa yang sukanya berbicara, mana anak yang sukanya lebih suka menulis, mana ini anak yang lebih suka dalam tampilan visual, menyajikan tugas dengan video misalnya, itu saya agak kesulitan seperti itu karena biasanya saya di dalam kelas itu hanya satu jenis atau paling hanya dua, yang satu saya suruh berbicara, yang satu saya suruh dalam kegiatan tulis itu saja. Nah, itu kan cukup bervariasi ya tugasnya, itu kesulitan. baik. Berarti kemarin dari pembelajaran kemarin seperti yang dikatakan Ibu Ana terkait memetakan anak ya Bu. Tadi disebutkan dari ada anak yang suka menulis, mungkin saya belajar ya menulis, ada suka yang Ada yang suka visual, ya, buat video, ada yang suka dalam bentuk berbicara. Nah, kira-kira tuh rencana Bu Ana tuh agar pemetaan ini nggak jadi hambatan lagi tuh apa Bu? Supaya nggak jadi hambatan lagi nih pemetaannya. Rencana saya mungkin akan membuat tes diagnostik dulu sebelum materi selanjutnya. Kalau kemarin kan saya materinya teks berita, kemudian di bab 3 ini materi selanjutnya ada materi tentang surat pribadi dan surat resmi. Nah, itu saya membuat tes diagnostik dulu sebelum saya masuk ke bab itu. Bagaimana pengetahuan mereka tentang apa itu surat, contoh dari surat pribadi, contoh surat resmi. Nah, itu saya membuatkan tes diagnostik itu sebelum kegiatan, sebelum materi surat resmi dan surat pribadi, supaya saya lebih mudah memetakannya. Berarti untuk mengatasi hambatan itu Bu Ana mau ngelakuin tes diagnostik. Ya. Berarti yang kemarin belum ya Bu? Belum tes? Belum, hanya pemberitahuan akan ada materi selanjutnya. Oh iya. Tes diagnostik. Ini berarti untuk kira-kira kapan nih Bu tes diagnosisnya ini? Hari ini minggu ini sedang ada ujian praktek. Saya juga ujian praktek mungkin minggu depan. Hari ini Depan akan dilaksanakan akan. Nih Bu Ana, saya mau tanya lagi nih, kira-kira indikator yang menunjukkan murid Anda paham tentang pembelajaran kemarin itu apa? Yang menjadi apa ini istilahnya menjadi poin nih, murid saya itu udah apa paham tentang pembelajaran ini, indikatornya apa? Kemarin kan materinya tentang unsur berita dan kebahasaan dari teks berita, unsur kebahasaan. Yang indikatornya yang mereka bisa menjawab dari apa ya berita yang diberitakan, apa ya, saya kan menyajikan ada video, ada juga teks berita, ada juga rekaman berita. Nah, berita itu berbeda-beda saya sajikan dari segala macam jenis sajian yang saya berikan. Berita itu mereka bisa menjawab apa yang diberitakan, kapan berita itu disajikan, ya unsur-unsur sebagaimana unsur-unsur berita apa, di mana, kapan, siapa, mereka bisa menjawab. Itu indikatornya. Berarti ada intinya kayak sepertinya yang saya tangkap tuh mereka paham ya karena bisa menjawab ya. Mungkin ada indikator lain nggak Bu? Yang wah anak saya benar-benar sudah paham, yang menunjukkan itu kira-kira Bisa
menyajikan berita dalam bentuk apa namanya saya buat penyampaian secara lisan, kemudian dari kelompok lain bisa menyampaikan dengan gambar, dengan apa video, itu sih menurut saya Mereka bisa menyaksikannya ya. dalam bentuk rekaman. Jadi tadi satu, mereka sudah bisa menjawab, mereka juga bisa menyajikan terkait materi berita itu ya. Oke Bu. Kalau dibuat ini Bu dalam level 0 sampai 10 nih, keberhasilan pembelajaran Bu Ana itu kira-kira level berapa nih levelnya? Pembelajaran saya Dari 0 sampai 10 levelnya. Menurut Bu Ana aja nih levelnya nih. ini saya hanya menilai diri saya sendiri ya. Kalau nanti dibilang Wikipedia 8 mungkin. Udah 8 ya Bu? Iya. Luar biasa Bu, berarti udah bagus ya Bu? Ya saya merasa puas lah dengan Puas belajar. ya. Baik, Bu Ana, rencana pengembangan diri Bu Ana selanjutnya kira-kira hal apa yang masih perlu ditingkatkan ke depannya? Oh, diri saya atau buat Untuk Bu Ana dulu, pengembangan diri. saya buat itu sih tes diagnostik. Oh yang tadi itu ya? Saya harus membuat tes diagnostik dulu pokoknya supaya saya bisa mudah dalam membagi anak itu dia lebih kompeten di mana. Kemudian apalagi ya Mas? Itu dulu sih tes diagnostik. Saya pokoknya perlu belajar lagi. Perlu belajar lagi ya. Ada lagi Bu? Mungkin butuh strategi apa atau metode apa gitu? Tidak. Saya masih mau di ini dulu lah. Bahannya paling mau buat tes diagnostik dan saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya saya lebih bisa, dan karena itu cukup menyenangkan kan kemarin. Nah, itu juga setelah saya melakukan di kelas 7A, saya menerapkan lagi di kelas 7B. Dan saya rasa mereka lebih tertarik juga. Dan ternyata anak lebih suka dengan metode itu. Saya terapkan itu. Di sini juga saya masih tertarik di sini dulu. Baik, seperti yang Ibu Ana katakan tadi, untuk melakukan pengembangan diri yang mungkin tadi melakukan tes diagnostik, kemudian membagi supaya mengetahui pemetaan anak ya, lalu belajar lagi ini, belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Lalu Bu, kira-kira rencana ke depan untuk melakukan hal itu tersebut apa nih Bu rencananya? Rencana Apa yang saya akan Bu Ana lakukan? Tadi kan udah sebutkan akan melakukan tes diagnostik, belajar lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa rencana kedepannya untuk melakukan hal itu? saya mau membuat soal tes. Soal tes, ya membuat soal tes. Lalu Bisa Bu, dilakukan anak soal tesnya. Itu saja dulu saya. soal tes. Kalau terkait pembelajaran berdiferensiasinya Bu, rencananya? Ya soal tes yang diagnostik saja. Oh, soal tes diagnostik. Baik. Untuk soalnya ini kira-kira mau bikin kapan nih? Ya tentunya sebelum saya masuk ke bab ini ya, kan besok Senin insya Allah ada kelas itu kelas 7. Saya membuatnya hari Sabtu paling lambat saya harus membuat. Jumat berarti saya terapkan dari Sabtu. Baik. Apakah ada rekan atau pihak yang membantu Bu dalam melaksanakan rencana ini Bu? Orang yang membantu tentu saja ya saya orang yang membantu. Misalnya ada teman saya, ada Bu Eva, ada Pak Wildan, Pak Win, itu banyak sekali alhamdulillah rekan yang membantu dalam kegiatan pembelajaran ini. Karena kan tes diagnosis kan butuh timnya kayaknya ya, supaya cepat ya Bu. Iya. Tesnya mungkin nanti dari perannya itu Iya. apa Bu? Perannya mereka itu perannya. Dari ada Pak Wildan dan Bu Eva untuk ini.
saya minta tolong untuk merekam. Ya, kemudian Pak Win membantu saya dalam hal administrasinya, RPP dan sebagainya, kekurangannya. Kadang saya kekurangan waktu, di file sudah ada lah, beliau membantu saya dalam ngeprint, dalam ngeprint sama sedikit motivasi saya. Berarti enaknya Bu Ana. Ya, tapi kan saya juga. Yang penting kolaborasi ya Bu. Ya, saya juga harus temotolah kalau mereka butuh bantuan, saya harus. Ya, oke. Tadi udah ada pihaknya, ada Pak Yudan, Mbak Oh ya, sama Pak Sat, jangan lupa. Saya juga, baik. Ini yang paling penting sih. Saya akan siap membantu. Membantu dari segi materinya. Terima kasih Pak Sat. Kemudian tadi kapan rencananya? Sabtu ya? Sabtu besok ya? Jumat saya membuat soalnya, Sabtu saya distribusikan. Baik Bu, saya rasa cukup ya Bu, ini luar biasa sekali. Saya apresiasi kepada pembelajaran yang Ibu Ana lakukan kemarin. Semoga ini rencananya besok Jumat lancar ya, sehingga bisa menjawab semua yang masih ada kekurangan ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Semoga sukses dan lancar untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.